Lillahi ta'ala itu harus semata-mata menyadari semua itu akan kekuasaan keilahian itu sendiri, bukan akan kekuasaan makhluk lagi. Makhluk tidak memiliki kekuasaan apapun kecuali atas izin dari Zat yang Maha Suci itu sendiri, Gusti itu sendiri. Tanpa diberi kehidupan, manusia bisa apa? Sederhananya, paling kelihatannya sepele tapi mencakup sepenuhnya. Coba kamu pikir, tanpa diberi kehidupan, manusia bisa apa? Terus kok ngaku itu melakukan seperti itu tanpa kesadaran keilahian ini adalah terus merasa dia berbuat sendiri tanpa melibatkan akan keilahian atau ketuhanan itu sendiri. Ini adalah seseorang ini atau seorang hamba ini melupakan akan kekuasaan Zat yang Maha Suci itu sendiri. Assalamualaikum Mas Tices. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tices, untuk memahami bahasa lillahi ta'ala itu gimana ya? Karena selama ini kita mendapat ujangan dari ulama untuk menjalankan amal ibadah ini kan dengan lillahi ta'ala. Sedangkan sepengetahuan saya itu, yang saya maksud lillahi ta'ala itu, saya mengerjakan sesuatu itu karena Allah. Itu menurut Mas Tices itu gimana ya pembahasannya yang benar gitu Mas Tices? Kalau pemahaman untuk membongkar tentang kita beramal, beribadah dari ulama itu pun menyampaikan beliau adalah harus lillahi ta'ala atau karena Allah, ya kan? Iya. Lah, dari pahamanmu sendiri, karena Allah itu yang kamu maksud itu bagaimana? Karena segala sesuatu itu walaupun bahasa sama, tapi maksud dan tujuannya berbeda, itu pun akan berbeda. Nah, sekarang tak balik tanya dulu, yang dikatakan karena aku persembahkan atau semua amal ibadahku ini semata-mata karena Allah, yang kamu maksud karena Allah itu bagaimana? Menurut contoh yang kamu bisa contohkan untuk saya. Ya, ibaratnya kalau saya beramal itu ya saya persembahkan hanya kepada Allah gitu lah Mas Tices. Karena Allah lah. Gimana Mas Tices? Maksudnya ketika kamu beramal, bersedekah, itu kamu berikan lagi kepada Allah gitu kan? Iya. Terus ada harapan enggak itu? Dengan kamu memberi itu kepada Allah, kamu memiliki harapan enggak? Ya, saya memiliki harapan agar pahala saya bertambah. Pahalanya enggak bertambah? Iya. Pahala yang bagaimana maksudnya? Ya kan ada itu di dalam maksudnya saya dengar dari para ulama kalau kita beramal ini pahalanya ini, membaca ini pahalanya ini gitu loh Mas Tices. Itu menurut sampean gimana? Dari secara kajian tentang timbal balik atau pahala mungkin benar juga untuk seperti itu, tapi ketika kamu telaah kembali, ini kita runtut satu persatu kalau untuk menggali secara kerohaniannya ya. Iya. Menurutmu Allah itu butuh enggak sesuatu yang kamu persembahkan itu? Enggak.
Allah itu perlu ndak dengan amal-amalmu itu? Enggak. Terus ketika seorang atau ketika zat yang maha suci itu tidak membutuhkan itu, terus kamu jual ke situ, itu laku nggak menurutmu? Enggak. Karena orang itu, karena seorang zat yang maha suci itu, dia tidak membutuhkan itu. Artinya gimana? Menurutmu butuh nggak Allah itu dengan semua itu? Saya pertegas lagi. Tidak. Terus pemahaman yang benar gimana menurut Mas Ticis lillahi ta'ala itu? Kalau tidak butuh, artinya itu ada sesuatu kesalahan yang kita maksud dari bahasa lillahi ta'ala itu sendiri, atau karena Allah itu sendiri. Itu seperti itu. Allah tidak pernah membutuhkan apapun, tidak butuh sekutu dengan siapapun, dan tidak membutuhkan amal ibadahmu juga. Itu loh. Tapi memang Allah, zat yang maha suci, akan membalas siapapun yang menanam kebaikan, akan dibalas kebaikan. Siapapun menanam keburukan, akan dibalas keburukan. Itu kayak udah hukum. Hukum alamiah, alam ini dibuat seperti itu. Itu seperti itu. Tapi kalau untuk menggali tentang ketauhidan atau keilahian, yang bahasanya adalah tentang saya berbuat, ibaratnya menyatakan, ya Allah, saya berbuat segala sesuatu ini karena lillahi ta'ala, karena Allah. Lah, yang dimaksud karena Allah itu, ketika seseorang hamba menggunakan bahasa lillahi ta'ala itu, seharusnya bukan saya beramal, saya persembahkan kepada zat yang maha suci, bukan seperti itu. Paham enggak? Kalau kita beramal, beribadah, melakukan sesuatu kebaikan, terus kita merasa berbuat itu semua, terus kita berikan kepada zat yang maha suci, ini secara tata krama ini harus ditata kembali. Ada sesuatu yang dimaksud lillahi ta'ala ini kurang tepat. Kurang tepatnya itu seharusnya bahasa lillahi ta'ala, kalau diartikan Indonesia, saya semua ini karena Allah. Artinya saya tidak bisa hidup kecuali akan diberikan sifat keilahian atau sifat hidup itu sendiri. Saya tidak akan mampu untuk berbuat segala sesuatu kecuali akan pertolongan atau kuasanya zat yang maha suci itu sendiri. Harusnya kesadaran rasa di mana seseorang itu merasa dia tidak mampu untuk hidup, dia tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu kecuali semata-mata karena kekuasaan Allah itu sendiri, atau karena izin atau ridho Allah itu sendiri. Gitu loh. Ketika segala sesuatu ini adalah semata-mata tampilan dari kekuasaan Allah, terus apa kita pantas? Kayak kita nggak berbuat, kayak kita berbuat, tapi kenyataannya, hakikat sejatinya kita tidak berbuat apapun kecuali atas kuasanya zat yang maha suci itu sendiri. Itu yang disebut sebenarnya karena Allah, itu harusnya seperti itu. Bukan sampai saya melakukan ibadah semata-mata karena Allah. Betul secara bahasa, tapi secara niat, ketika kamu menyampaikan semua aku berbuat ini karena Allah, terus kamu merasa melakukan amal itu, melakukan ibadah itu, terus merasa kamu punya amal atau memiliki suatu kebaikan, terus kamu serahkan kepada Allah, ini bukan sifat kehambaan. Itu gimana, bisa dimengerti? Iya. Terus artinya kalau lillahi ta'ala terus kita mengharapkan, maksudnya mengharapkan pahala, itu apa masih belum lillahi ta'ala ya Mas Ijaz? Ya keluar dari lillahi ta'ala itu sendiri.
Sedangkan di situ juga disebutkan bahwa kalau kamu mengerjakan melaksanakan ini, pahalamu ini itu gimana, Mas Ijus? Ibaratnya seorang melakukan amal ini, nanti imbalan amalnya Pahalanya seperti ini, seberapa segini, berapa kali lipat, dilipat gandakan. Itu kalau secara pahaman setelah kita telah coba renung lagi, ini ada yang kurang pas ketika itu memang jalurnya ke penghambaan loh ya. Tapi ketika memang jalurnya ibaratnya seseorang itu hanya syariat aja, maksudnya syariat aja itu tidak memasuki kerohanian, ya bisa dikatakan ya sah-sah saja karena dia merasa berbuat. Tetapi walaupun dia tidak menyampaikan itu dan sisi lain juga menyampaikan itu, apakah sah juga? Ya sah aja. Kalau secara di luar kita, memang kayak kita yang berbuat. Tapi kalau untuk ketauhidan itu sudah mengotori ketatakramaan atau mengotori keilahian itu sendiri. Itu loh. Kenapa Kak mengotori? Karena dia tidak menyadari sepenuhnya bahwasanya semuanya itu yang menguasai Allah. Itu seperti itu. Bisa dipahami enggak? Jadi tergantung kita mau mengambil jalur syariat atau untuk ketauhidan itu ya Mas Ijus ya. Ya, jalur yang memahamkan bahwasanya saya berbuat dan saya persembahkan kepada Allah, atau merasa setiap tampilan ini adalah kekuasaan Allah. Saya tidak, atau seorang hamba ini merasa saya tidak mampu berbuat apapun kecuali akan pertolongan Allah itu sendiri. Tapi rasa keakuannya ini kayaknya sudah lenyap, menyatu, merasa semua ini daya ilahi itu sendiri. Karena kesadaran kita melihat diri kita ini loh, yang pertama kita gali ke diri kita sendiri. Itu bisa sampai gali atau sampai lihat untuk mencocokkan lillahi ta'ala karena Allah segala sesuatu semua ini terjadi, atau memang karena kamu sendiri sepenuhnya. Itu bisa dilihat atau dikoreksi, digali dari jiwa kita atau tubuh ini. Bisa nggak kamu melihat tubuhmu secara rohani loh? Secara rohani belum. Yang saya maksudkan begini, coba aku tanya, kamu menguasai seluruh tubuh ini berapa persen? Paling kamu menguasai cuma berapa persen aja lah. Tidak mungkin 100% kamu kuasai. Contoh sederhananya, kamu hanya menguasai kehendakmu, aku punya kehendak ke sana, atau keinginan ke sana, atau mau apa, mau begini. Itu kan seperti itu. Tapi kenyataannya, tubuhmu, di dalam tubuhmu ini, struktur jasmani ini aja lah. Kamu tidak pernah memerintah darahmu untuk mengalir, tidak pernah menyuruh detak jantungmu untuk berdetak, atau mengatur bagaimana iramanya, atau sistem pencernaanmu itu bagaimana pengolahannya. Kamu nggak berpikir ke situ. Dia berjalan seperti apa yang diperintahkan keilahian itu, atau diperintahkan Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Itu seperti itu loh. Kamu cuma menguasai berapa persen. Oh, aku mau ke sini. Ketika tangani masih digendai kuat, diizini untuk kamu kuasai, ya kamu mampu menguasai. Sebaliknya kakimu bisa melangkah ke sana atau kemari sesuai kehendakmu ketika kamu masih diizini.
Karena pada hakikatnya kamu juga nggak pernah memerintah aliran darahmu ini harus mengalir berapa persen di dalam kakimu atau di dalam tubuhmu, atau ototmu ini bisa bekerja atau enggak, kamu tidak bisa menguasai sepenuhnya kecuali atas izinnya. Itu kalau kita menggali kepada tubuh ini, bahwasanya kekuasaan kita hanya diberi sedikit, tapi terkadang kita selalu serakah bahwasanya kita merasa menguasai semuanya, padahal kenyataan kita tidak menguasai semuanya itu loh. Contoh kita mau kencing aja loh, apa kita memerintahkan ibaratnya kita untuk kencing buang air kecil itu karena perintah kita? Kan enggak tahu. Ketika waktunya sudah memang harus dikeluarkan atau digendaki oleh Zat Yang Maha Suci, ya kita tidak bisa menahan. Bisa seperti itu. Tapi sisi lain, ada seseorang, mohon maaf, ketika orang lagi sakit, teman-teman, dia tidak bisa kencing, padahal dia berkeinginan kencing. Kenyataannya juga tidak bisa, karena semua yang menahan atau yang menguasai sepenuhnya pada hakikatnya adalah Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Maka dari itu, yang disebut lillahi ta'ala itu seharusnya itu semata-mata saya berbuat, saya bisa mampu ini, mampu itu, semua atas kehendak atau kekuasaan Allah itu sendiri. Bukan malah tidak tata krama, saya telah berbuat ini, saya telah melakukan amal ini, dan saya jual kepada Allah untuk biar mendapatkan timbal balik lagi. Ini sesuatu yang tidak punya adab. Kalau ilmu setara tata krama keilahian ya, seseorang ini kurang adab. Karena apa? Semua itu hanya Allah itu sendiri. Kenapa dia tidak mampu menyadari itu? Karena dia tidak mampu merasakan adanya kekuasaan keilahian itu sendiri dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini. Akhirnya dia, seseorang ini, salah mengartikan lillahi ta'ala, padahal sudah jelas lillahi ta'ala itu adalah karena Allah, bukan saya persembahkan untuk Allah, bukan, tapi karena Allah. Semua ini karena Allah. Kejadian ini, perbuatan ini, dialah Zat Yang Maha Suci itu, Zat Yang Kuasa itu sendirilah yang melaksanakan, menampilkan kehendaknya di dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini. Jadi pemahaman saya selama ini itu salah ya Mas Bijis, malah terbalik, ibaratnya malah yang bisa yang ibadah yang saya lakukan ini adalah ibadah karena aku, dan aku tujukan hanya kepada Allah gitu loh, bukan untuk makhluk yang lain. Maksudnya itu bukan pandangan orang-orang gitu loh Mas Bijis. Yang kamu maksud ibaratnya kamu melakukan ibadah bukan karena ingin dilihat orang, dipandang orang baik, dipandang orang dermawan. Nah, menurutku lillahi ta'ala itu adalah hanya tertuju pada Allah gitu loh. Menurutku itu sudah benar gitu loh. Maksudnya tertuju kepada Allah gitu. Kamu persembahkan dengan tindakan itu semua. Iya, maksudnya dengan ibadahku. Ibaratnya aku ngasih orang ya, ngasih orang uang gitu. Nah, itu tuh saya tidak ingin dilihat orang lain itu saya berbuat baik, saya itu dermawan, enggak. Saya ingin dilihat Allah gitu aja loh Mas Bijis. Oh, melakukan itu. Nah, itu menurut sampean gimana itu? Apa masih salah seperti itu? Iya, kalau mau ngomong salah sebenarnya enggak juga, enggak salah. Cuma beramal biar tidak dilihat orang atau tidak mengharap sesuatu dari orang lain, dari pujian orang lain, supaya hanya mengharap Allah itu sendiri, ya tidak salah. Cuma secara tata krama, kalau kita mengambil bahasa lillahi ta'ala tadi,
terus kamu menyatakan saya beramal memberikan sesuatu, sedekah ini, bantuan ini, saya tidak mempedulikan makhluk, hanya semata-mata tak persembahkan untuk Allah. Nah ini kalau gunakan bahasa lillahi ta'ala tadi, karena Allah itu, ini kurang tepat. Harusnya hanya semata-mata hanya saya sebagai hamba melaksanakan apa yang ditugaskan, ibaratnya berbuat baik kepada makhluknya Allah yang lain, dan merasa perbuatan ini, kebaikan ini semata-mata hanya atas izin Allah atau kekuasaan Allah saya diberi kehendak untuk berbuat baik. Itu harusnya seperti itu. Kalau masalah salah atau enggak, bukan masalah salah, tapi kalau untuk menuju ke ilahian, ini kurang tepat. Lillahi ta'ala itu harus semata-mata menyadari semua itu akan kekuasaan keilahian itu sendiri, bukan akan kekuasaan makhluk lagi. Makhluk tidak memiliki kekuasaan apapun kecuali atas izin dari Zat yang Maha Suci itu sendiri, Gusti itu sendiri. Tanpa diberi kehidupan, manusia bisa apa? Sederhananya, paling kelihatannya sepele tapi mencakup sepenuhnya. Coba kamu pikir, tanpa diberi kehidupan, manusia bisa apa? Terus kok ngaku itu melakukan seperti itu tanpa kesadaran keilahian ini adalah terus merasa dia berbuat sendiri tanpa melibatkan akan keilahian atau ketuhanan itu sendiri. Ini adalah seseorang ini atau seorang hamba ini melupakan akan kekuasaan Zat yang Maha Suci itu sendiri yang tanpa disadari. Dan itu sebagai tanda seseorang itu sangat jauh daripada zat hidup itu sendiri, karena merasa dia berbuat sendiri, dia mampu sendiri, dia menguasai sendiri. Dan pada kenyataannya, kalau kita melihat dari struktur tubuh kita sendiri, kita hanya menguasai berapa persen. Kita tidak pernah memerintah antara pori-pori ini mengeluarkan keringat, atau rambut ini kita perintahkan rambut alis jangan berkembang lagi, cukup sekian tumbuhnya, rambut yang kepala harus berkembang terus. Kita tidak pernah memerintahkan, dan kita tidak pernah menguasai rontoknya rambut, matinya sel, tumbuhnya sel lagi yang baru. Kita tidak pernah memerintahkan. Kita tidak punya kekuasaan itu. Kalau itu dihentikan oleh Zat yang Maha Suci, kekuasaan kita habis. Nah, itu yang sering tidak disadari seseorang. Coba kamu renungkan itu, supaya secara tata krama hukum antara seorang hamba dan Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Esa, ini benar-benar memiliki tata krama yang baik. Jangan sampai kamu su'ul adab, tidak punya tata krama kepada Zat yang Maha Suci itu sendiri. Itu seperti itu. Jangan sampai seperti itu, karena mungkin secara kebaikan kamu akan ditumbuhkan kebaikan, tapi secara keberkahan keilahian kamu tidak mendapatkan. Karena sudah janjinya memang sih dalam hukum alam, siapa yang berbuat baik dibalas baik, siapa yang berbuat buruk dibalas buruk. Tapi masalah keridhaan, masalah keberkahan keilahian, itu jarang orang raih karena tidak memiliki tata krama atau adab itu sendiri. Itu seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa saya saya petik dari Mas Picis adalah bahwa keilahian yang Mas Picis sampaikan adalah
ketidakberdayaan kita atas ibadah yang kita lakukan kecuali atas pertolongan atau kehendak Allah. Iya. Semua semata-mata yang disebut lillahi ta'ala itu adalah karena pertolongan Allah atau karena kekuasaan Allah lah yang menghendaki diri ini wujud, diri ini hidup, diri ini mampu berbuat begini, apalagi berbuat sesuai akan kehendak keilahian atau kehendak tentang kebaikan alam atau kebaikan Zat yang Maha Suci itu sendiri. Ini ada suatu karunia yang wajib kita syukuri, dan jangan sampai kita kotori dengan merasa kita berbuat. Disitulah yang berbahaya, keakuan yang merampas keilahian itu akan menimbulkan kesirikan atau azab dalam rohani yang mengotori yang tidak terasa. Rohaninya kotor tapi tidak terasa, karena rohani itu sulit untuk diteliti atau untuk dikupas, dilihat betul mana yang kotor kalau kita tidak memahami sepenuhnya, karena sesuatu yang sangat lembut. Iya. Baik Mas Pices punya, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya Mas Pices. Amin. Iya. Mudah-mudahan membawa manfaat, dan renungi dua pandangan tadi, karena Allah, benar-benar karena Allah, atau kamu mempersembahkan sesuatu karena Allah dengan keakuanmu sendiri. Pahami lagi, renungi, mudah-mudahan yang kita bahas tadi membawa pencerahan untuk bersama. Amin. Baik Mas Pices, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada hakikatnya kamu juga nggak pernah memerintah aliran darahmu ini harus mengalir berapa persen di dalam kakimu atau di dalam tubuhmu, atau ototmu ini bisa bekerja atau enggak. Kamu tidak bisa menguasai sepenuhnya kecuali atas izinnya. Itu kalau kita menggali kepada tubuh ini, bahwasanya kekuasaan kita hanya diberi sedikit, tapi terkadang kita selalu serakah bahwasanya kita merasa menguasai semuanya, padahal kenyataan kita tidak menguasai semuanya itu loh. Contoh, kita mau kencing aja loh, apa kita memerintahkan ibaratnya kita untuk kencing buang kecil itu karena perintah kita? Kan enggak tahu. Ketika waktunya sudah memang harus dikeluarkan atau dikehendaki oleh Zat yang Maha Suci, ya kita tidak bisa menahan. Bisa seperti itu. Tapi sisi lain, ada seseorang, mohon maaf, ketika orang lagi sakit, dia tidak bisa kencing, padahal dia berkeinginan kencing. Kenyataannya juga tidak bisa, karena semua yang menahan atau yang menguasai sepenuhnya pada hakikatnya adalah Zat yang Maha Suci itu sendiri. Maka dari itu, yang disebut lillahi ta'ala itu seharusnya itu semata-mata saya berbuat, saya bisa mampu ini, mampu itu, semua atas kehendak atau kekuasaan Allah itu sendiri. Bukan malah tidak tata krama, saya telah berbuat ini, saya telah melakukan amal ini, dan saya jual kepada Allah untuk biar mendapatkan timbal balik lagi. Ini sesuatu yang tidak punya adab. Kalau ilmu setara tata krama keilahian ya, seseorang ini kurang adab. Karena apa? Semua itu hanya Allah itu sendiri. Kenapa dia tidak mampu menyadari itu? Karena dia tidak mampu merasakan adanya kekuasaan keilahian itu sendiri dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini. Akhirnya seseorang ini salah mengartikan lillahi ta'ala, padahal sudah jelas lillahi ta'ala itu adalah karena Allah, bukan
saya persembahkan untuk Allah, bukan, tapi karena Allah. Semua ini karena Allah. Kejadian ini, perbuatan ini, dialah Zat yang Maha Suci itu, Zat yang kuasa itu sendirilah yang melaksanakan, menampilkan kehendaknya di dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini. Jadi pemahaman saya selama ini itu salah ya Mas Bijis, malah terbalik, ibaratnya malah yang bisa yang ibadah yang saya lakukan ini adalah ibadah karena aku tujukan hanya kepada Allah gitu loh, bukan untuk makhluk yang lain, maksudnya itu bukan pandangan orang-orang gitu loh Mas Bijis. Yang kamu maksud ibaratnya kamu melakukan ibadah bukan karena ingin dilihat orang, dipandang orang baik, dipandang orang dermawan. Nah, menurutku lillahi ta'ala itu adalah hanya tertuju pada Allah gitu loh. Menurutku itu sudah benar gitu loh. Maksudnya tertuju kepada Allah gitu. Kamu persembahkan dengan tindakan itu semua. Iya, maksudnya dengan ibadahku. Ibaratnya aku ngasih orang ya, ngasih orang uang gitu. Nah itu tuh saya tidak ingin dilihat orang lain itu saya berbuat baik, saya itu dermawan, enggak. Saya ingin dilihat Allah gitu aja loh Mas Bijis. Oh, melakukan itu. Nah itu menurut sampean gimana itu? Apa masih salah seperti itu? Iya, kalau mau ngomong salah sebenarnya enggak juga, enggak salah. Cuma beramal biar tidak dilihat orang atau tidak mengharap sesuatu dari orang lain, dari pujian orang lain, supaya hanya mengharap Allah itu sendiri, ya tidak salah. Cuma secara tata krama, kalau kita mengambil bahasa lillahi ta'ala tadi, terus kamu menyatakan saya beramal memberikan sesuatu, sedekah ini, bantuan ini, saya tidak mempedulikan makhluk, hanya semata-mata tak persembahkan untuk Allah. Nah ini kalau menggunakan bahasa lillahi ta'ala tadi, karena Allah itu, ini kurang tepat. Harusnya hanya semata-mata hanya saya sebagai hamba melaksanakan apa yang ditugaskan, ibaratnya berbuat baik kepada makhluknya Allah yang lain, dan merasa perbuatan ini, kebaikan ini semata-mata hanya atas izin Allah atau kekuasaan Allah saya diberi kehendak untuk berbuat baik. Itu harusnya seperti itu. Kalau masalah salah atau enggak, bukan masalah salah, tapi kalau untuk menuju ke ilahian, ini kurang tepat. Lillahi ta'ala itu harus semata-mata menyadari semua itu akan kekuasaan keilahian itu sendiri, bukan akan kekuasaan makhluk lagi. Makhluk tidak memiliki kekuasaan apapun kecuali atas izin dari Zat yang Maha Suci itu sendiri, Gusti itu sendiri. Tanpa diberi kehidupan, manusia bisa apa? Sederhananya, paling kelihatannya sepele tapi mencakup sepenuhnya. Coba kamu pikirkan, tanpa diberi kehidupan, manusia bisa apa? Terus kok ngaku itu melakukan seperti itu tanpa kesadaran keilahian ini adalah terus merasa dia berbuat sendiri tanpa melibatkan akan keilahian atau ketuhanan itu sendiri. Ini adalah seseorang ini atau seorang hamba ini melupakan akan kekuasaan Zat yang Maha Suci itu sendiri yang tanpa disadari. Dan itu sebagai tanda seseorang itu sangat jauh daripada zat hidup itu sendiri, karena merasa dia berbuat sendiri, dia mampu sendiri, dia menguasai sendiri. Dan pada kenyataannya, kalau kita melihat dari struktur tubuh kita sendiri, kita hanya menguasai berapa persen.
kita tidak pernah memerintah antara pori-pori ini mengeluarkan keringat atau rambut ini kita perintahkan rambut alis jangan berkembang lagi, cukup sekian tumbuhnya, rambut yang kepala harus berkembang terus. Kita tidak pernah memerintahkan dan kita tidak pernah menguasai rontoknya rambut, matinya sel, tumbuhnya sel lagi yang baru. Kita tidak pernah memerintahkan, kita tidak punya kekuasaan itu. Kalau itu dihentikan oleh Zat Yang Maha Suci, kekuasaan kita habis. Nah, itu yang sering tidak disadari seseorang. Coba kamu renungkan itu, supaya secara tata krama hukum antara seorang hamba dan Zat Yang Maha Suci, Zat Yang Maha Esa ini benar-benar memiliki tata krama yang baik. Jangan sampai kamu su'ul adab, tidak punya tata krama kepada Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Itu seperti itu. Jangan sampai seperti itu, karena mungkin secara kebaikan kamu akan ditumbuhkan kebaikan, tapi secara keberkahan keilahian kamu tidak mendapatkan, karena sudah janjinya memang sih dalam hukum alam, siapa yang berbuat baik dibalas baik, siapa yang berbuat buruk dibalas buruk. Tapi masalah keridhaan, masalah keberkahan keilahian itu jarang orang raih karena tidak memiliki tata krama atau adab itu sendiri. Itu seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa saya saya petik dari Mas Picis adalah bahwa keilahian yang Mas Picis sampaikan adalah ketidakberdayaan kita atas ibadah yang kita lakukan kecuali atas pertolongan atau kehendak Allah. Iya. Semua semata-mata yang disebut lillahi ta'ala itu adalah karena pertolongan Allah atau karena kekuasaan Allah lah yang menghendaki diri ini wujud, diri ini hidup, diri ini mampu berbuat begini, apalagi berbuat sesuai akan kehendak keilahian atau kehendak tentang kebaikan alam atau kebaikan Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Ini ada suatu karunia yang wajib kita syukuri, dan jangan sampai kita kotori dengan merasa kita berbuat. Disitulah yang berbahaya. Keakuan yang merampas keilahian itu akan menimbulkan kesirikan atau adab dalam rohani yang mengotori yang tidak terasa. Rohaninya kotor tapi tidak terasa, karena rohani itu sulit untuk diteliti atau untuk dikupas, dilihat betul mana yang kotor kalau kita tidak memahami sepenuhnya, karena sesuatu yang sangat lembut. Iya. Baik Mas Picis punya, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya Mas Picis. Amin. Iya. Mudah-mudahan membawa manfaat, dan renungi dua pandangan tadi, karena Allah, benar-benar karena Allah, atau kamu mempersembahkan sesuatu karena Allah dengan keakuanmu sendiri. Pahami lagi, renungi, mudah-mudahan yang kita bahas tadi membawa pencerahan untuk bersama. Amin. Baik Mas Picis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.